Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian, bintang Leo. Oke, baik. Hari ini pesan semesta untukmu ya. Saya mau reading pesan semesta kepada kalian. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hari ini? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Pesan semesta kepadamu. Kita lihat apa yang terjadi di hari depan, ataukah wejangan nasihat semesta kepadamu untuk masa depanmu, untuk hidupmu yang lebih baik. Kita lihat di sini di kartu pertama, Six of Swords, Queen of Cups, ada Three of Wands, ada Seven of Cups, ada Three of Coin, ada King of Coin, Four of Coin, Queen of Wands. Jadi pesan semesta kepadamu, jangan banyak ngeluh. Kenapa kamu mengeluh? Ini ada air minum, masih kelihatan sedih ya. Ini ada uang tapi mukanya kayak marah, serakah ya. Ini sudah ada harta berlian tapi kok mukanya cemberut. Nih, sudah ada cawan, tinggal kamu isi aja air-air di dalam cawan-cawan yang masih kosong. Ya, jangan takut. Kamu tuh merasa kayak hidupmu, saya merasakan di sini energi yang mendengarkan ini hidupnya kayak macam banyak keluhan, banyak yang tidak enak kan gitu ya. Merasa selalu kurang, merasa selalu ya, atau bahkan merasa tidak puas, ingin lebih dan lebih, merasa tidak cukup, selalu kurang dan kurang. Padahal semesta sudah memberikan yang lebih loh untukmu ya, tuh harta, uang ya, kesehatan untuk bekerja, rezeki, sudah ada semuanya untukmu. Tapi terkadang kamu banyak ngeluh. Air sudah ada tapi untuk minum aja pakai cemberut dulu ya. Perahu udah ada tapi masih mau bersandar di dermaga, duduk-duduk atau menanti atau nggak mau action ya. Tuh, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up ya. Six of Swords di sini, raih impianmu, tujuanmu, pergi ke sana. Kenapa kamu terlalu takut atau terlalu begini tuh artinya apa ya, menggenggam terlalu keras. Saya nggak boleh terlalu banyak makan, nanti uangku habis ya. Rezeki juga nggak datang kok
Malah orang banyak berbagi, malah rezekinya banyak datang. Orang yang pelit skakar, yang terlalu tertutup untuk berbagi, malah rezekinya gitu-gitu aja. Ini bicara tentang hukum Tuhan, di mana yang kamu tabur itu kamu tuai. Hati yang gembira adalah sumber segala obat, dan bersyukurlah dalam segala hal. Itu adalah kata-kata dalam hukum Tuhan yang mana harus kamu pegang gitu. Dalam agama apapun ya, sesuai ayat atau firman yang kalian yakini gitu dari agamamu, di mana mereka semesta mau kamu untuk lebih berbahagia. Jangan serakah. Ingat, apa yang kamu punya itu bukan punyamu, itu titipan aja. Mungkin di sini saya bukan reading ya, bukan kayak macam nanti kan ada beberapa. Saya di sini karena temanya pesan semesta dan kondisinya saat ini mungkin wejangan untukmu, supaya hidupmu bisa jadi lebih kaya ke depannya. Caranya apa ya? Berbahagia. Caranya apa ya? Bersyukur. Caranya gimana Kak Ica? Action. Jangan duduk, diam, ngeluh. Duduk dikasih harta masih kurang, tidak merasa bersyukur. Iya kan? Dikasih kesehatan malah tidak mau kerja, maunya malas doang, atau terima, atau mental miskin, mental pengemis. Ya, mental miskin tuh artinya apa? Merasa kurang dan kurang. Mental pengemis apa? Mau hanya meminta, menerima aja, tidak mau memberi. Ini ada juga ya orang kaya mental miskin, hanya mau menerima, tapi memberi enggak. Ya. Terus gimana Kak Ica kalau kita selalu berkekurangan, baru kita tetap harus bisa bahagia? Kita kan lagi ini Kak Ica, lagi sedih, lagi kurang nih, nggak mungkin kita berbahagia. Ada yang bertanya seperti gitu kemarin ya. Kita nggak bisa berbahagia Kak Ica kalau kita lagi kondisi kurang, kalau nggak ada duit, apalagi kalau nggak ada duit dan dililit hutang. Itu bicara tentang hutang. Bicara tentang hutang ini, semesta mau sampaikan kepada kamu itu adalah kewajibanmu. Karena apa? Kamu yang mengambil keputusan untuk berhutang. Jadi kamu harus bertanggung jawab untuk melunasi hutang kamu, bukan lari dari hutangmu. Supaya tidak menjadi beban, jangan dibilang hutang. Dibilang apa? Amanah. Karena mindset kita semakin kita bilang hutang, semakin kita down dan akhirnya kita nggak nyaman. Ujung-ujungnya stres. Pikiran tidak berbahagia. Apa yang kamu punya saat ini tetap harus berbahagia. Oh, saya punya hutang, saya punya amanah, saya harus membayar itu sampai lunas. Itu sudah kewajiban saya. Kita harus lapang dada. Itu nanti ada pintu-pintu berkat berikutnya yang semesta buka dari segala arah gitu, dari arah lain, bukan si A, si B, si C ya. Nanti kakak saya kasih saya. Enggak, tapi selama kamu action, selama kamu berbahagia, rezeki itu akan datang dari mana saja gitu. Ya. Jangan pernah merasa kamu miskin. Hey, Tuhanmu tidak miskin, Tuhanmu maha kaya. Terkadang kita merasa hidup kita tuh miskin, makanya ada mental miskin, mental pengemis. Bagaimana semesta mau kasih kamu uang, kasih rezeki, kasih kelimpahan, kalau kamu mentalmu saja mental miskin dan mental pengemis? Ya, berarti kamu tidak mau menerima kekayaan, kamu tidak mau menerima kebahagiaan, kamu tidak mau menerima kelimpahan. Kak Ica, tapi kan memang kenyataannya seperti gitu. Hey, kamu lihat dari dirimu, jangan lihat dari orang lain. Kaya ini kan banyak. Ya mungkin kaya uang, oke. Kak Ica, saya nggak kaya uang. Mungkin kaya materi nih, kayak macam gini. Ya, harta benda. Contohnya ya, kamu sudah punya rumah, itu kan kaya juga. Tapi kan kebanyakan kamu lihat, wah saya sudah punya rumah subsidi nih. Tapi kamu orientasinya langsung, wah saya maunya itu kalau dikatakan kaya itu kalau saya sudah punya rumah gedongan. Ya beda lah. Makanya jangan lihat dari realita, tapi dari hatimu. Makanya tadi saya bilang harus bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini. Supaya apa? Dilimpahkan. Besok kamu akan dapat rumah gedongan. Tapi kalau sekarang aja kamu mental miskin, kapan kamu dapat rumah gedongan?
Harus bersyukur bahwa terima kasih Tuhan saya sudah mempunyai rumah, walaupun masih nyicil, walaupun subsidi, nggak apa, kita nggak tahu rezeki kapan, nggak tahu nasib saya bagaimana, tetapi saya yakin pasti ke depan saya punya rumah gedongan. Intinya gitu, ya. Mungkin kamu kaya di kesehatan, orang kaya aja belum tentu sehat, sakit-sakitan uangnya habis di pengobatan, berobat sana sini di luar negeri. Seharusnya kamu bersyukur, oh terima kasih Tuhan, walaupun mungkin saya belum punya apa-apa tapi saya sehat, saya masih bisa untuk mencari tuh kerja supaya saya bisa dapat duit, saya bisa menjadi orang hebat, menjadi orang kaya. Berarti kamu kaya di mana? Di kesehatan. Jangan lihat dari wah saya nih miskin ini karena saya kere. Biasanya kan seperti gitu aja kan, karena orientasinya duit. Padahal kamu tidak bersyukur bahwa saya sehat loh, saya bisa mencari uang untuk karena kesehatan saya ini saya bisa fokus untuk mencari uang gitu. Saya nggak akan kelaparan dan saya nggak akan kemiskinan kalau saya mau action. Ya, jadi lihat dari sudut-sudut yang kamu punya. Karena Tuhanmu tuh maha kaya. Kenapa kamu harus bersungut? Kenapa kamu harus merasa minder? Kenapa kamu harus merasa tidak berbahagia? Ya, kaya anak. Saya punya anak banyak, Kak Ica. Ya, berarti kamu kaya anak. Orang lain aja susah punya anak. Harus lihat dari sisi itu. Walaupun mungkin kamu ngos-ngosan mengurus anak, mungkin harta juga nggak ada, tapi kamu kaya di anak. Anakmu 5, anakmu 7, anakmu 11. Kaya anak. Orang aja sampai program kiri kanan belum tentu dapat anak, kamu itu kaya anak. Jadi harus berbahagia. Ya, kamu diberikan kesempatan semesta, itu kan semua titipan. Kekayaan-kekayaan yang nanti saya bilang ini adalah titipan yang harus kamu syukuri supaya kelimpahan itu tetap datang kepadamu. Tapi kalau kamu tidak mensyukuri kekayaanmu, semesta bilang, wah yang ini aja saya kasih kekayaan anak, mereka sungut-sungut, ya sudah saya nggak usah kasih yang lain lagi. Tapi kalau kamu berbahagia, saya punya anak nih banyak, kamu akan mendapatkan sumber kelimpahan entah dari apapun ya, entah dari harta, entah dari kesehatan. Kekayaan itu akan berlimpah karena kamu punya energi kesyukuran, ya, energi cinta kasih. Ya, kamu dihormati, kaya kehormatan. Ada kan orang cuma datang untuk duitnya saja. Tapi kalau mereka datang karena memang kepribadianmu, karena memang kebijaksanaanmu, kaya kebijaksanaan ya. Berarti memang mereka nyaman bersamamu, orang-orang itu betul-betul tulus bersamamu. Ya. Kamu kaya kebijaksanaan, kamu kaya kebahagiaan, walaupun mungkin contohnya ya, cuman makan nasi garam, nasi minyak, kayak apa bahasanya yang orang bilang nasi apa ya, pokoknya intinya seperti gitu ya, yang ya pokoknya intinya makan seadanya aja gitu, tetapi hati berbahagia dibandingkan kita makan mewah tapi ujung-ujungnya makan uang yang nggak bagus gitu ya kan, hasil korupsi lah, hasil inilah, hasil itulah. Jadi kita nggak usah terlalu fokus pada orang lain, kita berfokus pada diri kita sendiri. Karena kamu berbahagia, kamu berkelimpahan, semesta akan memberikan yang lebih banyak kepadamu. Tapi kalau kamu mengeluh, semesta tidak akan memberikan lagi. Kenapa? Karena seolah-olah kamu tidak mau menerima berkat Tuhan, karena kamu tidak ada rasa syukur. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa ke depan kamu bisa mendapatkan kekayaan berlebih, bersyukurlah, berbahagialah, dan action. Karena kita berdoa meyakini tanpa perbuatan juga ya sama saja bohong. Kadang-kadang kita berdoa tapi tanpa tindakan itu bohong. Kita yakin semesta ada bersama kita, tapi kita harus juga action. Bukan hanya duduk diam, habis itu jereng kayak jin langsung tiba-tiba ada harta kekayaan datang. Enggak. Tetapi dari hatimu dulu, oke, saya mau menerima kekayaan lainnya yang semesta berikan kepadaku. Oke, kita yakin, kita doakan, dan action. Bagaimana supaya bisa mendapatkan harta kekayaan yang kakak inginkan itu, yang kalian inginkan itu. Contohnya, saya mau dapat uang, berarti saya harus kerja. Kerja apa saja, yang penting halal. Ya, saya mau kayak dari segi kalau dibilang kesehatan ya, berarti harus hidup sehat, olahraga teratur, makan yang bagus ya, intinya kan seperti gitu
Jangan mau hidup sehat tapi makannya sembarangan, ya sakit-sakitan juga. Makanya saya bilang harus sevibrasi. Ada perbuatan yang bagus untuk kamu mendapatkan kebaikan juga. Karena apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Itu sudah hukum Tuhan. Ada yang dibilang, Kak Ica, kenapa cuman selalu kita tabur terus kita tuai? Ya ampun, itu anak yang komen ya. Mungkin harus belajar agama kali ya. Aduh, jadi kadang-kadang netizen tuh lucu ya. Tapi ya seperti gitulah. Siapa yang connect dengan saya, apa yang saya ucapkan pasti dia ngerti. Tetapi kalau orang yang tidak connect, kita ceramain sebagaimanapun, ya apalagi ini pesan semesta, ya sudah, berarti dia belum sampai di situ. Makanya saya bilang, kalau kamu mau kaya di pikiran, kaya di harta, kaya di kesehatan, kaya di cinta kasih, kaya di kebahagiaan, kaya di jabatan, kaya di anak, kaya apapun, ya harus connect dulu. Kamu mau menerima tidak? Kamu tahu tidak maknanya? Terus kalau kamu sudah mendapatkan kekayaan itu, apa yang kamu lakukan? Setelah kamu pantas menerima itu, semesta akan berikan itu kepadamu. Kalau sekarang kamu belum menerima kekayaan itu, berarti kamu belum pantas. Berarti ada yang harus kamu perbaiki dalam hidupmu, dalam hatimu, terutama dalam jiwamu dan pikiranmu. Jadi orang kaya itu pantas dulu. Kamu sudah pantas tidak menerima kekayaan, semesta akan berikan. Sekarang kamu mau tidak menerimanya? Kamu sudah memantaskan diri untuk menerimanya tidak? Kalau banyak ngeluh itu berarti belum pantas, semesta nggak akan kasih. Tukang bully, bagaimana kamu mau up kalau kamu selalu merendahkan orang? Bagaimana kamu mau ditinggikan kalau kamu hanya membuli, merendahkan orang? Iya kan? Jadi ukur di badan sendiri. Kamu mau ditinggikan, hormati orang lain. Dia tidak akan membalasmu, tapi Tuhan lihat kamu memperlakukan sesama. Semesta akan memberikan kamu aura positif untuk dihormati. Nah itu ya, jadi bukan saya bicara banyak di sini. Ini kepada kamu yang beruntung saja yang mau mendengarkan. Karena readingan saya ini adalah pesan semesta kepadamu. Saya tidak tahu siapa yang mendengarkan, tetapi panggilan hatimu yang datang untuk mendengarkan channel ini berarti semesta yang membimbingmu untuk mendengarkan ini. Lakukanlah, bukan hanya sekedar mendengarkan. Jadi ini khusus untuk kalian yang beruntung mendengarkan. Kalau hidupmu mau berubah, lakukan. Ada yang tanya, lakukan apa lagi Kak Ica? Ya ampun, itu dengar readingan gak ya? Di awal saya sudah bilang, terus nanti dibilang, caranya gimana Kak Ica? Ya ampun. Itu kayak macam bego atau gimana ya? Saya kan udah bilang, kalau bahagia, kuncinya itu bahagia, ya bersyukur, ada action juga, ya. Terus kalau kamu terus tadi memantaskan diri itu, jadi apa yang saya sudah ucapkan di dalam readingan, itu cara, itu solusinya. Saya nggak pernah cuman bilang, kecuali kalau readingan siapakah dia gitu ya. Tapi kalau pesan semesta saya sudah kasih solusinya di dalam loh. Berarti kamu kurang kamu kurang loading kalau masih bertanya banyak gitu. Ya, harus dengarkan ulang. Berarti kamu belum fokus. Saya tuh nggak mungkin kasih pesan semesta yang mengambang. Saya kasih solusinya di dalam juga. Cuman kalau kamu nggak kamu nggak connect, ya percuma. Lebih baik nggak usah mendengarkan. Karena orang yang sevibrasi pasti tahu maksud saya, tahu apa yang harusnya juga dilakukan setelah mendengarkan readingan saya. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi melaksanakan, melakukan, sehingga hidupmu ada perubahan. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu saat ini. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, jangan merasa miskin, jangan merasa hidup susah, jangan pernah merasa kekurangan ya. Semesta penuh kelimpahan, semesta maha kaya, Tuhanmu juga maha pengasih, maha penyayang, menjagamu ya. Kenapa kamu harus takut, cemas, penuh rasa duka ya, merasa kurang? Jangan.
Karena kalau kamu merasa kurang, kekurangan itu akan datang terus. Tetapi kalau kamu merasa bahagia, kebahagiaan akan datang. Kamu merasa kaya, kekayaan apapun akan datang. Selama kamu bersyukur, semesta akan melimpahkan kesyukuran itu, melimpahkan untukmu. Semesta nggak akan pelit, ya, karena dia maha kaya. Jadi kalau kamu tahu bahwa Tuhanmu kaya, jangan takut. Kamu harus mental kaya, bukan mental pengemis. Dan paling utama adalah mental petarung, mental pejuang. Kalau kamu sudah berjuang untuk dirimu, semesta juga akan berjuang untukmu, ya. Jadi seperti gitu. Yang ingin saya readingkan, ya, yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Semoga resonate dan bermanfaat untuk hidupmu ke depannya. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.